saya senang dengan data ini karena saya percaya dengan Mas Burhan. Tapi sayang ya, kurang seru ya, dari pendukungnya Pram nggak ada yang datang ya. Padahal saya berharap ada diskusi yang dialektika sehingga fair gitu loh ya. Jadi bagus gitu. Kalau mau diadakan nanti malam atau besok juga saya siap kok. Di TV ya? siap, Pak? Siap. Siap ya. Di TV. Kapan aja siap ya. Kalau misalnya ada Pak Ahok atau Pak siapa aja deh gitu ya. Pak Hasto juga boleh gitu ya. Siapa aja boleh. Mbak Puan. Nah, Mbak Puan apalagi kita senang. Nah, jadi teman-teman, kita kan teman dalam demokrasi ya, persahabatan, tetap ada persahabatan dalam demokrasi. Kalau saya lihat di sini, yang pertama jelas tren dukungan kepada Pramono menurun. Itu pasti, itu dari konfirmasi yang dijelaskan Mas Burhan. Betul Mas ya? Trennya ya dari turun meskipun tidak signifikan, tapi ada indikasi. Iya, ada tren menurun. Kedua, tren daripada Ridwan Kamil menaik. Itu jelas, itu dari survei itu. Kemudian saya melihat tadi halaman yang menarik, halaman 52 ya saya lihat ini. Pemilih ya, pemilih, sorry, tadi di data saya. Ya, sorry ya, izin Mas Jai. Kita sedang nanti tradisi diskusi Mas kalau bisa. Nah, 52 ini tadi disampaikan ada Gerindra udah di atas 55% yang mendukung RK, kemudian Golkar, dan juga daripada tadi yang saya lihat itu PKB ya. PKB di atas 50%. Saya yakin Mas, ini PDI ini kan sekarang 81% yang mendukung Pram. Menurut saya ini akan turun karena sekarang Pramono didukung oleh Anies Baswedan. Jadi saya yakin akan turun. Hari ini saya akan datang ke 5 basis non-muslim di Jakarta bersama Ridwan Kamil. Nanti boleh dimonitor aja. Saya datang ke beberapa tempat ya, dan saya yakin ini akan turun karena jujur saja waktu Ridwan Kamil itu mendapat wakilnya Suswono, itu basis-basis non-muslim itu ke Pram, kan begitu ya. Tapi begitu Ridwan Kamil Pramono, Anung dan Rano Karno mendapatkan dukungan dari Anies, ini pasti swing dia. Nanti tolong evaluasi pandangan saya ya gitu. Pada saat Suswono ini menjadi wakilnya, ini basis-basis non-muslim di Jakarta itu turun yang daripada mendukung Ridwan Kamil. Karena wakilnya PKS. Nah, tetapi begitu Pram dan Rano Karno mendapatkan dukungan dan bahkan kampanye Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang yang mendukung ini. Mereka takut sama Anies? Kalau menurut saya, ya memang sudah begitu gitu. Itu yang satu naik, yang satu turun begitu. Nanti tolong dievaluasi aja. Kalau nggak setuju sama saya dua pandangan ini. Evaluasinya tanggal 2017. Iya, maksudnya pandangannya, ya, nggak ekspol ya, bisa dilihat itu. Dan ada satu hal yang menarik, dengan Anies mendukung Pramono, datang kampanye ya kemarin ya, itu membangunkan macan tidur. Selama ini Pramono itu mengesankan dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo, betul ya Mas ya? Ya, teleponnya apa begitu. Sekarang udah susah lagi dengan adanya Anies. Macan tidurnya itu yang selama ini tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo. Ya, dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah sama saya. Ini konsolidasinya cepat. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano karena membangunkan macan tidur, dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari. Dan saya percaya pendukung PDI nggak akan 81% solid ini. PDI di Jakarta itu waktu Pilpres, waktu Pileg turunnya jauh di Jakarta. Kalau nggak salah dari berapa ya, 25 ke 20, 15 ya. Iya, jauh, tapi saya jauh turunnya, makanya tidak jadi ketua DPRD lagi, kan begitu. Karena pendukung PDI juga banyak yang memilih Prabowo Mas, karena mengikuti Jokowi, termasuk saya. Ya, saya adalah pemilih PDI, anggota PDI yang pamit dari PDI karena memilih mendukung pilihan Jokowi, yaitu
memilih Prabowo dan Gibran. Dan saya yakin dengan Jakarta yang sangat heterogen, sangat diperlukan pemimpin yang rukun, yang nggak suka marah-marah, yang nggak suka darah tinggi. Yaitu menurut saya adalah Jokowi dan Prabowo yang memberikan contoh kerukunan, kekompakan, kerukunan. Mereka berdua bersaing keras waktu Pilpres 2014 dan 2019. Bersaing sangat keras. 2019 Jokowi menang, Prabowo kalah. Gerindra kalah dari PDI. Jokowi mengajak Prabowo menjadi menterinya, bahkan dikasih menteri pertahanan yang sangat strategis. Dan saya dengar langsung daripada Pak Jokowi, cukup banyak pendukung Jokowi yang nggak setuju. Kok ngasih lawan jabatan yang strategis? Saya juga dengar langsung dari Pak Prabowo. Beberapa pendukungnya menganggap dia pengkhianat karena mau bergabung sama Jokowi yang 2 kali bertarung. Tapi untuk persatuan kesatuan, Prabowo mau, walaupun dimaki-maki sebagian kecil pendukungnya. Jokowi juga begitu, walaupun ada pendukungnya yang nggak setuju merangkul Prabowo, tapi dilakukan untuk kerukunan. Nah, kalau bicara kerukunan, itu artinya Jakarta yang sangat heterogen dari agama, suku dan etnis memerlukan figur seperti Jokowi dan Prabowo. Dan dalam politik, partai penting, tetapi dukungan penting. Tadi sudah dijelaskan bagaimana dukungan Jokowi kepada Prabowo itu mempengaruhi pilihan pemilih PDI. Betul Mas Burhan? Ya. Dukungan Prabowo Jokowi kepada Prabowo mempengaruhi pilihan pemilih daripada PDI yang tidak solid mendukung Ganjar. Makanya Ganjar kan paling kecil di Jakarta. Berapa sih Ganjar? Nggak sampai 20 ya? Enggak, di bawah 15. Nah, jauh sekali. Bahkan suaranya partai PDI lebih tinggi daripada Ganjar ya? Iya, betul ya? Betul. Betul ya? Hasil 2024 pemilih PDI dan pemilih Ganjar lebih tinggi mana? Lebih banyak pemilih PDI. Nah, sudah turun, nggak semua juga pemilih PDI memilih Ganjar. Nah, saya berani mengatakan itu dengan tadi, historical tadi, bahwa dukungan kepada partai juga dipengaruhi oleh dukungan dari tokoh-tokoh, termasuk di partai itu dulu. Ya, contoh Pak Jokowi selama ini terafiliasi dengan PDI. Tapi begitu Pak Jokowi berani mengambil keputusan, termasuk kami yang mengikutinya, mendukung Pak Prabowo, sebagian pendukung PDI itu mengikuti pilihan Pak Jokowi, mendukung Prabowo Gibran. Dan itu membuat suara pendukung Ganjar turun, termasuk pemilih PDI yang memilih Ganjar. Buktinya kata Mas Burhan tadi, pemilih PDI lebih banyak daripada pemilih Ganjar, begitu Mas ya? Betul. Jadi saya berani mengatakan itu. Saya bergerak di basis-basis non-muslim di Jakarta, terus terang aja. Saya hari ini akan ajak Ridwan Kamil ketemu dengan anak-anak muda, ketemu dengan pendeta-pendeta, ketemu hamba Tuhan. Dan saya lihat Ridwan Kamil punya track berani menghadapi radikalisme di Jawa Barat dan mempermudah perizinan untuk rumah ibadah. Dan itu kita akan sampaikan. Hari ini, malam ini kita akan buat kontrak politik. Ridwan Kamil berani menghadapi radikalisme di Jakarta, dan Ridwan Kamil berani ya mempermudah untuk perizinan rumah ibadah. Untuk berdasarkan track record, bukan meyakinkan saja, karena memang Ridwan Kamil punya track record itu. Dari situ saya berani mengatakan, saya yakin nanti kalau Mas lakukan survei, pemilih PDI mungkin masih mayoritas ke Pramono dan Rano, tapi tidak sebesar ini. Apalagi kalau Jokowi makin kencang terbuka mendukung daripada Ridwan Kamil. Dan itu bukan apabila sudah pasti. Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi, dia akan gerakan, hadir dan habis-habisan mendukung Ridwan Kamil. Kalau Pak
Prabowo, beliau ketua umum partai saya. Hari ini saya cuti sebagai menteri untuk mendukung Ridwan Kamil di 5 titik, ya 5 titik yang kami jaringan kami, terutama jaringan non Muslim. Jadi Mas, menurut saya ini masih sangat dinamis dan semuanya margin error. Kalau menurut saya, analisa saya, putaran kedua akan terjadi di Jakarta. Ya, menurut saya, putaran kedua, boleh catat aja ya. Putaran kedua akan terjadi di Jakarta dan pada akhirnya Ridwan Kamil yang menang. Itu prediksi saya, karena tadi konsolidasi terjadi. Makanya suaranya Pram makin lama makin turun, karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi. Kemudian pemilih-pemilih non-muslim mulai meninggalkan Rano Karno karena didukung Anies, meninggalkan Pramono karena didukung oleh Anies. Ini kan baru terjadi belakangan. Nah, jadi itu pendapat saya. Yang penting kita bersaing secara sehat, ya, dan kita tahu peta politik Jakarta seperti apa, dan kita sportif, ya tetap bersahabat, bersaudara dalam persaingan dan dinamika politik dan demokrasi. Terima kasih. Mas Buran, sorry nih, saya jam 5 masih jalan. Kalau ada pertanyaan boleh nggak, Tuan? Untuk kampanye ya? Iya. Mungkin didahulukan ya, karena beliau waktunya. Siapa yang mau tanya? Rizka, silakan. Minta tolong. Oke, silakan.